Selamat datang lagi di channel Audian Audina. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang Karasuno, Nekoma, dan Inarizaki di turnamen nasional pada tahun 2011 sampai 2015. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mengharapkan kemurahan hatinya untuk menekan tombol subscribe pada channel ini. Dan saya berterima kasih banyak bagi yang selama ini sudah mendukung channel ini agar bisa terus berkembang. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Diawali dari tim Nekoma dulu. Di tahun 2012, Nekoma mengikuti babak penyisihan di prefektur Tokyo. Dan hebatnya mereka sudah gugur di putaran kedua. Saat tahun 2012 ini, Kuro masih di kelas 2, sedangkan Kenma di kelas 1. Di tahun berikutnya, pada 2013, Nekoma lolos ke turnamen nasional dengan menjadi juara ketiga di prefektur Tokyo setelah mengalahkan tim Nohebi pada perebutan tempat ketiga tersebut. Perwakilan dari Tokyo sedikit berbeda di sini. Ada 3 tim yang bisa melaju ke turnamen nasional. Di tahun inilah pertarungan di tempat sampah terjadi. Nekoma melawan Karasuno di putaran ketiga turnamen nasional musim semi. Dan hasilnya Nekoma gugur setelah 3 set bertarung habis-habisan dengan Karasuno. Nekoma menjadi tim 16 besar di tingkat nasional. Kita lanjut ke tahun berikutnya, yaitu pada 2014. Di sini Kuro sudah lulus SMA, jadi Kenma sudah kelas 3. Mereka berhasil mengikuti turnamen nasional musim semi setelah lolos playoff di penyisihan prefektur Tokyo. Tapi perjalanan Nekoma di turnamen nasional hanya sampai di putaran kedua. Sebenarnya ini cukup luar biasa sih, mengingat nggak ada lagi Kuro, Yaku, dan Nobuyuki Kai sebagai pondasi tim. Kita mulai perjalanan tim gagak di turnamen nasional. Pada tahun 2013, Karasuno lolos ke turnamen nasional musim semi dengan mengalahkan Shiratorizawa di final prefektur. Dan di turnamen nasional mereka berhasil mencapai babak perempat final dan sangat disayangkan mereka harus gugur karena dikalahkan oleh tim Kamomedai. Tumbangnya Hinata dan Tsukishima menjadi salah satu faktor kekalahan Karasuno. Mereka menjadi tim 8 besar di tingkat nasional. Pada tahun berikutnya di 2014, mereka mengikuti penyisihan Interhaik di tingkat prefektur, tapi mereka dikalahkan oleh si dinding besi Dateko di final. Pada tahun ini, Hinata dan Kageyama sudah berada di kelas 2. Masih di tahun yang sama, untuk penyisihan turnamen nasional musim semi, mereka berhasil lolos dan berhak mengikuti kejuaraan nasional musim semi. Karasuno berhasil mencapai putaran ketiga dan bertemu kembali dengan Inarizaki. Mereka menghadapi Miya bersaudara yang sudah kelas 3. Sayang, di sini Karasuno harus kalah. Jadi mereka hanya sampai di babak 16 besar. Lanjut pada tahun depannya, yaitu 2015, Karasuno mengikuti kembali turnamen nasional musim semi. Di sini Hinata dan Kageyama sudah kelas 3, sedangkan kaptennya adalah Yamaguchi. Mereka berhasil mencapai babak semifinal. Tapi ketangguhan Itachiyama harus diakui oleh Karasuno. Mereka gugur di semifinal. Tapi mereka berhasil menjadi juara ketiga di tahun terakhir Hinata dan Kageyama saat SMA. Ya, kalian tahu sendiri kan, sampai akhir Hinata dan Kageyama nggak pernah juara turnamen nasional. Inilah perjalanan dari tim Inarizaki. Diawali pada tahun 2011, mereka berhasil mengikuti Interhaik dan mampu mencapai babak semifinal. Tapi mereka kalah pada babak semifinal ini dan mengikuti pertandingan perebutan tempat ketiga. Dan akhirnya pada Interhaik ini mereka keluar menjadi juara ketiga. Lanjut di tahun berikutnya pada 2012, Miya bersaudara kelas 1 di sini. Inarizaki mengikuti turnamen nasional musim semi dan mereka benar-benar luar biasa bisa mencapai babak semifinal kembali. Lagi-lagi mereka keluar menjadi juara ketiga.
Lanjut, masih di tahun yang sama, Inarizaki mengikuti Interhike dan dengan luar biasa mencapai babak final kali ini. Mereka berhadapan dengan Itachiyama yang sudah diperkuat Sakusa di final. Namun Inarizaki harus berpuas diri hanya dengan menjadi juara kedua. Dari 2 tahun ini saja kita bisa simpulkan bahwa inilah alasan Inarizaki memiliki julukan si penantang terkuat. Mereka adalah tim langganan semifinal dan final. Berikutnya pada tahun 2013, Inarizaki berlaga di turnamen nasional musim semi kembali. Mereka langsung bermain di putaran kedua bertemu dengan Karasuno. Dan yang kita tahu sendiri, mereka berhasil dikalahkan oleh Karasuno. Si penantang terkuat ini tumbang di pertandingan pertama mereka. Lanjut di tahun 2014, ini Mia bersaudara sudah kelas 3. Mereka mengikuti turnamen nasional dan saat putaran ketiga mereka kembali bertemu dengan Karasuno. Kali ini mereka berhasil membalaskan kekalahannya dulu. Inarizaki berhasil menaklukkan Karasuno. Tidak berhenti di sini, mereka juga berhasil menembus semifinal. Sayang mereka kalah dan pada perebutan tempat ketiga mereka juga kalah. Jadi mereka menjadi tim 4 besar di tingkat nasional. Di tahun berikutnya pada 2015 ini sudah tidak ada lagi Mia bersaudara ya. Inarizaki mengikuti turnamen nasional musim semi dan mampu menembus perempat final. Sayang mereka harus gugur di sini dan hanya mampu menjadi tim 8 besar di tingkat nasional. Bisa kalian lihat sendiri sekarang betapa kuatnya tim ini. Di tiap tahunnya mereka tidak pernah absen di turnamen nasional dan terus bisa menembus perempat final sampai final. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye bye.